Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar bagaimana caranya membuat kalimat dalam bahasa Korea. Nah, kita harus pahami dulu bahwa kalimat dalam bahasa Korea adalah berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia urutannya adalah subjek, predikat, objek, tapi dalam bahasa Korea ini dibalik. Jadi subjek, objek, predikat. Nah, untuk supaya kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Korea, kita harus memahami dulu partikel subjeknya. Kita mulai dari partikel subjek. Nah, partikel subjek ini yang pertama ada momo i atau momo ga, atau juga momo en atau momo den. Nah, momo en atau nen ini juga disebut partikel topik ya. Ini disebut partikel topik. Nah, tapi untuk memudahkan teman-teman supaya memahami dulu gimana sih membuat kalimat dalam bahasa Korea, i atau ga, en sama nen, ini saya samakan dulu sebagai partikel subjek. Nah, aturannya adalah untuk en ya, untuk en adalah untuk kata benda yang berakhiran konsonan, lalu untuk nen untuk kata benda berakhiran vokal. Sama seperti en atau nen. I juga berlaku aturan yang sama. I adalah untuk kata benda berakhiran konsonan, lalu ga untuk kata benda berakhiran vokal. Contoh di sini, co, ya, co karena dia berakhiran vokal maka ditambahkan nen. Jadi co nen. Ini artinya saya. Ya. Co ditambahkan nen karena dia berakhiran vokal, ditambahkan nen artinya saya ya. Co nen. Lalu berikutnya tangsin ya. Dia berakhiran konsonan. Maka ditambahkan en ya. Tangsin dibaca tangsinen ya. Bukan tangsin en tapi dibaca tangsinen ya. Artinya Anda atau kamu, ini kamunya halus ya. Oke. Berikutnya i atau ga sama ya. Contoh di sini adalah aboji. Aboji di sini i-nya berakhiran vokal maka ditambahkan ga. Aboji ga. Ayah ya. Aboji ga. Ada berakhiran vokal ditambahkan ga. Artinya ayah. Lalu yang kedua, contoh berikutnya adalah dongseng. Dongseng di sini berakhiran konsonan, maka ditambahkan i. Dongsengi ya. Dongsengi. Jadi kita harus pahami partikel subjek adalah sebagai penanda subjek. Jadi kata benda sebelum partikel subjek ini maka dikatakan adalah subjek. Ya, jadi kata benda sebelum partikel subjek ini maka kata benda tersebut adalah subjek. Contoh dalam kalimat saya ya, 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Nah, dia berakhiran vokal. 저는 학생입니다. Saya. Ibnida adalah ya, adalah siswa. Seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya yang harus dipahami adalah partikel objek. Ya, partikel objek. Partikel objek ini adalah sebagai penanda bahwa kata benda, ya, kata benda sebelum partikel objek ini, maka kata benda tersebut adalah objek. Nah, di sini partikel objek ada momo e atau momo rel. Nah, momo e ini adalah untuk kata benda yang berakhiran konsonan, lalu rel untuk kata benda yang berakhiran vokal. Ya. Contoh di sini bab. Bab dia berakhiran konsonan, maka ditambahkan en.
maka dibaca babel. Ya, babel. Ini artinya nasi. Lalu contoh yang kedua, uyu. Dia berakhiran vokal. Ya, uyu. U-nya ini vokal ya, maka ditambahkan re. Jadi uyure. Contoh dalam kalimat babel mogoyo. Ya, babel mogoyo. Makan nasi. Nah, jadi karena dalam bahasa Korea seperti sudah saya jelaskan tadi, bahasa Indonesia ini aturannya adalah subjek, predikat, objek. Tapi dalam bahasa Korea ini terbalik. Jadi subjek, objek, lalu predikat. Nah, contoh seperti di sini. Babel mogoyo. Harusnya kalau dalam bahasa Indonesia nasi makan. Tapi karena ini aturan bahasa Korea dibalik, jadi babel mogoyo artinya makan nasi. Lalu contoh berikutnya, uyure, uyure, masyoyo, ya, minum susu. Kenapa di sini pakai re? Karena dia berakhiran vokal. Uyure, masyoyo, minum susu. Nah, teman-teman, kali ini kita coba membuat kalimat dalam kalimat informal. Ya, kalimat informal itu adalah kalimat yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, contoh di sini, saya makan nasi. Nah, dalam bahasa Indonesia, saya ini sebagai subjek, lalu makan sebagai predikat, dan nasi goreng ini sebagai objek. Dalam bahasa Korea, subjek harus ada partikel subjek ya. Nah, partikel subjeknya kita sudah pelajari tadi. Ada momo en atau nen, ada momo i atau enggak. Nah, lalu di sini juga ada objek. Objek juga kita sudah pelajari tadi. Objek syaratnya harus ada partikel objek. Ada momo e atau momo re. Ya. Nah, predikat juga ada partikelnya. Di sini untuk partikel kata kerja ya. Ini untuk kalimat informal menggunakan momo ayo, momo oyo, atau momo heo. Seperti itu. Nah, kita coba buat kalimat dalam bahasa Korea. Saya dalam bahasa Korea cho. Nah, karena dia subjek harus ada partikel subjek. Kita pilih karena dia berakhiran vokal tambahin nen. Chonen. Ya. Subjek kita sudah ketemu, kita mulai dari belakang. Nah, ini 1 lalu 2. Nasi goreng. Bokkeumbap. Ya, bokkeumbap, nasi goreng. Bab itu nasi, bokkem itu menggoreng. Jadi nasi yang digoreng ya. Chonen bokkeumbap. Karena bokkeumbap ya, karena nasi goreng ini adalah objek, maka ditambahkan partikel objek. Berakhiran konsonan, maka ditambahkan e. Bokkeumbapel, makan, mokta jadi mogoyo. Jadi saya makan nasi goreng dalam bahasa Korea, 저는 볶음밥을 먹어요. Ya. Nah, lalu kita ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya, saya makan nasi goreng di rumah. Nah, ini lebih panjang. Jadi, saya adalah subjek, makan, predikat, objek ya, nasi goreng, lalu ada keterangan. Nah, bagaimana kita membuat kalimat kalau panjang seperti ini? Ada keterangannya. Mudah saja sebenarnya. Kita cari dulu subjeknya. Kita cari dulu subjeknya, saya, kita tulis ya, cho. Subjek harus ada partikel subjek, nen atau nen. Kita tambahkan nen, chonen. Kita sudah menemukan subjek, chonen. Lalu setelah kita temukan subjek, kita mulai dari belakang. 1,
2, 3, 4. Ya, kita sudah menentukan subjek. Karena bahasa Korea itu dibalik, bukan SPOK ya. Bahasa Korea itu SKOP, maka dibalik dari sini dulu. Temukan subjeknya, mulai dari belakang. Rumah, di, nasi goreng, makan. Kita mulai dari sini dulu. Kita mulai rumah. Rumah dalam bahasa Korea, chip. Chip, di ya. Esok, nasi goreng, bokkeumbap, perhatian konsonan, tambahkan partikel objek, bokkeumbap을 먹어요. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah kan? Jadi membuat kalimat dalam bahasa Korea, kita cari dulu subjeknya. Kita cari dulu subjeknya, kita tentukan subjeknya, lalu kita mulai dari belakang. Contoh, saya makan nasi goreng, 저는 볶음밥을 먹어요. Saya makan nasi goreng di rumah, 저는 집에서 볶음밥을 먹어요. Seperti itu. Mudah kan teman-teman?